Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Ahmad Alfarobi dengan NIM akhir 2065 dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tugas pertemuan ke-6 dan 7 tentang interface, abstrak kelas, asosiasi, agregasi, dan komposisi. Nah, di sini kami mengambil studi kasus di dunia nyata yaitu tentang e-commerce atau aplikasi tentang penjualan barang-barang online. Nah, di sini yang pertama ada di namespace. Nah, jadi program ini tuh menunjukkan untuk bagaimana cara kerja proses belanja online, mulai dari user membuat pesanan, memilih produk, dan melakukan pembayaran hingga pengiriman barang. Nah, yang pertama ada di bagian interface. Nah, di bagian interface ini ada bagian metode pengiriman. Nah, itu tuh berfungsinya untuk sebagai kontrak yang mengharuskan setiap metode pengiriman memiliki fungsi kirim dengan parameter alamat, void kirim string alamat. Selanjutnya ada dua kelas, kelas turunan. Ada dua kelas yang menjelaskan tentang turunan dari metode pengiriman. Ada public class JNE dan public class si cepat. Nah, masing-masing kelas ini kayak punya cara sendiri gitu buat menjelaskan gimana proses pengiriman tersebut. Tapi tetap menggunakan metode yang sama yaitu kirim di public void kirim. Selanjutnya bagian ke abstrak class. Nah, di bagian abstrak kelas itu ada kelas abstrak kelas yang bernama pembayaran. Nah, kelas ini tuh berfungsi sebagai kerangka dasar untuk semua metode. Di dalamnya tuh ada metode abstrak bayar yang berarti harus diimplementasikan dengan kelas turunannya. Nah, di sini ada public abstrak pembayaran. Nah, di sini public kelas turunannya tuh ada transfer bank. Jadi di turunannya tuh ada transfer bank dengan e-wallet. Jadi ada kayak dua gitu metode pembayarannya. Nah, Perkenalkan, nama saya Rega Putra Dwi Susanto dengan NIM akhir 2100. Oke, lanjut di sini di bagian asosiasi antara user dengan order. Jadi di kelas order itu ada atribut pembeli yang isinya user. Terus yang dimana artinya setiap order pasti punya pembeli. Nah, tapi si user ini tetap bisa ada walaupun ordernya nggak ada. Jadi hubungannya cuma sekedar terhubung aja, nggak saling bergantung lah intinya. Terus yang kedua ada komposisi. Nah, di sini antara order dan detail order. Nah, di dalam order ini ada list detail order yang isinya itu barang-barang yang dipesan. Nah, detail order ini nggak bisa berdiri sendiri kalau ordernya dihapus. Ini, kalau ordernya ini dihapus. Lalu detail ordernya juga ikut hilang. Nah, jadi hubungannya ini yang kuat. Terus yang ketiga, di agregasi ini antara toko dan produk. Nah, toko itu punya banyak banyak produk, tapi produknya eh, tetap tetap bisa ada walaupun tokonya dihapus. Jadi ini hubungannya yang lebih fleksibel atau lebih lemah dibanding komposisi ini. Jadi kesimpulannya itu asosiasi itu hubungannya biasa. Terus komposisi hubungannya itu yang kuat. Sedangkan agregasi itu hubungannya yang lebih lemah. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat kalau OOP itu bisa membantu kita memodelkan sistem dunia nyata. Contohnya kayak aplikasi e-commerce. Nah, lanjut selanjutnya, Gavin. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke main program atau class program. Yang pertama di sini ada static void main string arch. Di sini ada association and composition. Di sini association ditujukan pada hubungan antara dan use kelas user dan order di mana sebuah order memiliki user sebagai pembeli, namun keduanya bisa berdiri sendiri. Artinya user tetap ada walaupun tidak memiliki order. Di sini user kita isi dengan new usernya itu kita isi dengan dinar, lalu order itu sesuai sama user yang di atas. Dan di sini order tambah detail diisi dengan laptop dengan kelas satu. Kemudian di sini ada aggregation. Aggregation terlihat pada hubungan antara toko dan produk. Toko memiliki daftar produk, tetapi produk tersebut eh,
tetap bisa ada meskipun toko dihapus. Jadi hubungan ini bersifat lemah. Di sini ada produk laptop, new produk laptopnya dengan harga sekian, toko, new toko, toko tambah produk. Nah, ditambahkan produk laptop di dalam toko. Terus pembayaran di sini ada abstrak kelas pembayaran. eh Kelas ini berfungsi sebagai kerangka dasar untuk semua metode pembayaran. Di dalamnya terdapat metode abstrak bayar yang berarti harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Terus di sini ada interface, metode pengiriman, pengiriman New JNE, pengiriman kirim Surabaya. Lalu terakhir console write line detail order. Nah, di sini akan memunculkan nih membayar 110 juta via transfer bank dikirim via JNE ke Surabaya. Detail order laptop 1. Mungkin sekian dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.